Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raihan Al-Ghazi dari kelas F mata kuliah Hukum Internasional Publik yang menjelaskan sejarah hukum internasional. Yang pertama, sejarah hukum internasional sebagai praktik lebih sosias ibius masyarakat negara, sejarah AI sebagai praktik. Yang pertama, masa peradaban kuno Mesopotamia abad 3100 Masehi, menjelaskan monumen pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagas dan Umma. Yang kedua, Mesir kuno 1279 Masehi, yang berisi perjanjian persahabatan Amitipek antara Ramses II dari Mesir dengan Atusili II dari Kedah dengan menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa diplomatik saat itu. Yang ketiga, Ibrani kuno dalam isinya menjelaskan kebudayaan Yahudi dalam hukum kuno mereka, antara lain Kitab Perjanjian Lama mengenal ketentuan mengenai perjanjian diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang masih dibedakan dalam hukum perang Yahudi ini perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang. Berikutnya yaitu Cina kuno abad 470 Masehi. Konfusius pernah menggagas perlunya perserikatan di antara kerajaan-kerajaan di Cina kuno pada saat itu. Berikutnya Yunani kuno menjelaskan lingkungan kebudayaan Yunani hidup dalam negara-negara kota. Menurut hukum negara kota, penduduk digolongkan dalam dua golongan, yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan, arbitration, dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Negara-negara kota pada masa Yunani kuno mengenal lembaga proxenoi yang mirip dengan konsul kehormatan honari konsul pada masa sekarang. Dan berikut India kuno. Epos Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Benershe, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Penjaga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya, penulis buku Artha Sastra Gautama Sutra, salah satu karya abad 6 Masehi di bidang hukum. Selanjutnya, Romawi menjelaskan hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi, karena masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan terpisah, dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional, ialah konsep seperti observatio servitude dan bona fides. Juga asas factasan servanda merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga. Selanjutnya, masa abad pertengahan Eropa. Ketika peradaban-peradaban kuno mulai surut, dengan landasan ajaran Kristen, Eropa muncul sebagai peradaban baru pada abad pertengahan. Meski saat itu ada banyak kerajaan di Eropa, hukum internasional justru tidak berkembang karena yang pertama, kerajaan-kerajaan bersifat inward looking. Yang kedua, kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar Romawi Suci. Selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada Kaisar, sedangkan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tata suci. Kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani, selanjutnya masa Eropa pasca perjanjian Westphalia. Per 30 tahun pada akhirnya usai dengan disepakatinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dalam sejarah hukum internasional, perjanjian Westphalia memiliki arti penting karena kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen, tidak didominasi oleh kepentingan agama, melainkan nasionalisme. Perdamaian Westphalia
dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Maka dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah satu, selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah menemukan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Yang kedua, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk lama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Yang ketiga, hubungan antar negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Kemerdekaan negara Netherlands, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia menetapkan dasar bagi susunan masyarakat internasional baru, yaitu muncul model negara-negara yang didasarkan atas prinsip negara nasional nation state, menegaskan prinsip model negara dan pemerintahan dengan konsep pemisahan kekuasaan. Masa modern. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia II, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations terbentuk. Selepas Perang Dunia II, banyak negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa yang memerdekakan diri menjadi negara yang independen. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Sejak saat itu, hukum nasional berlaku universal. Masa pra-Grotius, sejarah hukum internasional sebagai bidang ilmu. Sudah ada pemikiran tentang AI namun belum bersifat komprehensif. Masa Grotius, AI mulai dipelajari secara sistematik komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Ini grafik sejarah hukum internasional dibagi menjadi 3. Sejarah hukum internasional pada masa klasik, sejarah hukum internasional pada masa abad pertengahan, sejarah hukum nasional pada masa modern. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.